Selamat malam teman-teman semuanya. Sudah hari Jumat, waktunya kita untuk live bersama dengan bizplus.id. Oke. Ini masih jam 18.55, artinya kurang 5 menit lagi kita akan mengadakan live bersama bizplus.id. Oke, sudah ada satu yang join. Halo Pak Martinus Eko. Baik, kita akan start live jam 7 pas nanti ya semua teman-teman. Jadi kita sambil menunggu teman-teman yang lain, mungkin Pak Martinus Eko bisa info ke teman-temannya kalau misalkan di Bizplus ini lagi ada live nih membahas tentang pentingnya personal hygiene dan sanitasi di restoran gitu. Jadi teman-teman yang lain juga bisa banyak yang join. Oke, sudah menambah 2 orang yang join lagi. Oke, saya akan reminder lagi kalau malam ini kita akan start live kita jam 7 pas. Jadi kurang 3 menit lagi. Nanti jam 7 kita akan undang pembicara kita. Pembicara kita hari ini akan ada sedikit perubahan. Yang sebelumnya mungkin di flyer kita ya, pembicaranya yaitu Ibu Ratna, salah satu konsultan kita di Bizplus. Namun ada perubahan karena Bu Ratna ada kebutuhan yang mendesak yang menyebabkan beliau tidak bisa hadir bersama dengan kita untuk live bareng-bareng malam hari ini. Jadi untuk malam ini kita akan bersama live dengan Bapak David Budiono, yaitu CEO dari bizplus.id. Begitu ya teman-teman. Oke, saya sudah sapa satu-satu. Mungkin ada, saya akan perkenalan dulu sebelumnya. Perkenalkan, saya Novi. Di sini saya di bagian training eksekutif di bizplus.id. Jadi misal nih teman-teman semua membutuhkan training atau konsultasi, bisa menghubungi saya di link yang ada di bio Instagram atau bisa langsung DM ke Instagram bizplus.id. Bisa buat semua training ya teman-teman, jadi mulai dari training in-house training, public training, bisa yang bersifat online, offline, ataupun webinar. Semua teman-teman bisa juga tanya ke saya melalui DM atau ke link yang ada di bio Instagram bizplus.id. Oke, untuk teman-teman yang udah join bisa info ke teman-teman lainnya untuk bergabung juga sama kita. Jadi kalau misalkan nanti mungkin akan ada sharing-sharing yang lumayan menarik, yang pastinya harusnya menarik karena akan ada hubungannya dengan kebersihan dan keraguan kita kalau kita misalkan makan di luar, di restoran, kita takut makanan ini higienis atau enggak sih, kotor atau enggak sih, kayak gitu. Kita akan bahas semuanya di live Instagram kita pada malam hari ini, begitu. Oke, pastinya untuk malam hari ini kita akan memiliki topik yang berbeda dibanding malam-malam sebelumnya, yaitu kita memiliki topik yang sudah saya bahas di awal tadi, pentingnya personal hygiene dan juga sanitasi di restoran. Karena gini, di masa pandemi seperti ini, mungkin kita bukan cuma butuh makanan aja yang bergizi di masa pandemi seperti ini, tapi kita juga butuh makanan yang pastinya aman untuk dikonsumsi, karena nanti akan berhubungan dengan imunitas yang ada di imunitas di tubuh kita. Karena kalau misalkan imunitas kita kuat, pastinya kita akan lebih membentengi agar kita tidak terpapar oleh COVID-19.
Baik, akan saya undang segera pembicara kita. Sebentar. Sudah ada beberapa yang join. Ada Pak Pujiono Sudargo. Halo, selamat malam. Malam Pak David. Ya, malam Novi. Apa kabar? Baik Pak, suara saya jelas ya Pak ya? Ya, sangat jelas. Oke. Untuk teman-teman semua mungkin akan saya ulangi lagi live Instagram kita pada malam ini akan membahas mengenai pentingnya personal hygiene dan juga sanitasi di restoran. Karena mungkin di masa pandemi ini kita nggak cuma butuh makanan yang bergizi ya Pak ya, tapi membutuhkan makanan yang aman untuk dikonsumsi. Begitu ya Pak David ya? Ya, betul. Oke, karena berhubungan dengan imunitas badan kita. Karena semakin tinggi semakin kebal tubuh kita, maka kita akan juga mungkin nggak gampang untuk terpapar oleh COVID-19. Begitu. Nah, ini sudah jam 7 pas, kita akan mulai langsung aja live-nya. Kita akan langsung tanya-tanya sama Pak David Budiono selaku pembicara di live Instagram kita pada malam hari ini. Oke, Pak David, apa kabar Pak? Ya, baik Novi. Iya. Ini harusnya bukan saya kan Iya Pak, betul. yang bicara, pastinya Harusnya bukan kita, Ibu. Ratna ya. Kita memang Ya, ada perlu, jadi masalah pribadi ya. iya betul harus digantikan oleh Pak David gitu Pak. Iya, tapi sebenarnya Ratna itu yang lebih 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 menguasai benar terkait dengan personal hygiene dan sanitasi gitu kan. Ya, ya. Tapi nggak apa-apa, ya kita juga memaklumi keadaannya. Jadi saya akan menggantikan Bu Ratna ya sebagai Oke, Pak. narasumber. Ya, silakan Novi. Mau tanya apa terkait dengan personal hygiene dan sanitasi ini? Pak, sesuai sama topik personal hygiene dan juga sanitasi di restoran. Mungkin teman-teman tahunya personal hygiene, ya kita cuma harus bersih aja. Kalau kita mau makan di restoran, kita harus lihat restoran itu bersih atau enggak, waktu penyajiannya seperti apa. Mungkin ya Pak ya, orang awam seperti saya atau teman-teman lain menganggap personal hygiene artinya seperti itu. Namun menurut Pak David sendiri, arti personal hygiene sesungguhnya itu seperti apa sih Pak? Oke, jadi personal hygiene sesuai dengan namanya personal hygiene. Jadi hygiene itu apa ya, kebersihan begitu ya. Jadi hygiene itu kebersihan gitu. Yang dilakukan oleh personal. Nah, personal itu diri pribadi. Nah, sehingga kalau kita bagaimana diri kita sendiri. Nah, tentunya kalau kaitannya dengan kita, ya kalau kita nggak usah ngomong usaha dulu lah, kita ngomong diri kita sendiri aja. Bagaimana sih kita mau tampil gitu kan? Ya, bagaimana kita mau tampil? Anggap aja misalnya kita mau bekerja gitu kan. Kan pasti mandi. Kan pasti membersihkan diri. Ya kan? Terus kemudian bagaimana kita merawat tubuh kita gitu kan supaya tampilnya bersih, menarik gitu kan. Sebenarnya ini kan kebersihan diri gitu kan. Kita bicaranya paling simpel dulu aja gitu kan. Personal hygiene itu. Betul, betul. Oke, kalau dari kebersihan diri, Pak, ada hubungannya nggak ya, Pak, sama sanitasi? Mungkin kita juga belum tahu arti sebenarnya sanitasi itu seperti apa sih. Kenapa kok personal hygiene selalu dikaitkan dengan yang namanya sanitasi? Gitu, Pak. Ya, sanitasi itu kan sekarang lagi ngetren. Kan sekarang ini lagi banyak di tasnya orang-orang itu namanya hand sanitizer. Iya, betul. Nah, hand sanitizer. Jadi sanitizer berarti untuk mensanitasi hand tangan kita ini semprot ces gitu kan. Mensanitasi supaya apa? Ya, kira-kira supaya apa? Supaya kalau tangan kita ini pas mungkin habis pegang apa kan ada kumannya begitu sehingga tersanitasi. Iya. Mati itu kuman-kumannya. Jadi sanitasi itu mematikan kuman atau mensuci hamakan gitu loh kira-kira gambarannya ya. Definisi gampangannya begitulah. Iya, iya, Pak.
Berarti Mm-mm. sebenarnya antara kebersihan dari diri sendiri, personal hygiene tadi, dengan istilahnya Mm-mm. sanitasi itu sebagai alatnya kita ya Pak ya? Mm-mm. Betul. Oke. Nah, kaitannya dengan topik kita ini kan Hmm? personal hygiene dan sanitasi di restoran. Nah, berarti Ya. kan dalam arti bukan berarti sebagai pengunjung restoran, tetapi lebih ke bagaimana sih? Kalau menurut saya loh ya ini ya, restoran itu bagaimana restoran itu memastikan supaya personel yang ada di dalam restoran itu, entah itu chefnya, entah itu pelayan-pelayannya ya, waiters yang begitu, kasirnya dan sebagainya, semua yang terlibat di dalam restoran itu, mereka menerapkan personal hygiene Ya. dan termasuk ada penerapan sanitasi di dalam restoran itu. Nah, itu menurut Oke. saya begitu sih. Jadi personal hygiene-nya bukan lebih ke orang yang berkunjung terus seperti apa. Itu nanti merupakan salah satu kesatuan, tetapi bagaimana restorannya itu dulu, bagaimana mereka untuk memastikan di internalnya mereka, gitu, Novi. Oke ya Pak, berarti istilah lebih ke pelayanan kita sebelum kita menyajikan sebuah makanan ke konsumen kita ya Pak ya. Ya, Oke, sebenarnya benar. di restoran itu yang menerapkan personal hygiene apakah hanya bagian dapur, waiter saja atau Mm-mm. Mm-mm. seperti kasir atau misalkan manajemen ondati itu juga diwajibkan untuk menerapkan personal hygiene itu Pak? Oke, jadi personal hygiene dan sanitasi itu kalau kita bicara di dalam satu proses gitu ya, itu merupakan program persyaratan dasar. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu program persyaratan dasar atau bahasa Inggrisnya saya bisa katakan prerequisite program Oke. atau disingkat PRP gitu ya. Mm. Prerequisite program atau PRP. Nah, prerequisite program atau PRP ini, nah itu salah satunya adalah personal hygiene dan salah duanya adalah sanitasi. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Berarti apakah semuanya? Nah, jadi kalau kita bicara seharusnya ya yang Iya, benar nih. Kalau kita membuat sebuah proses, nah, di mm, dalam restoran itu pasti ada prosesnya. iya, Prosesnya apa? Prosesnya mulai dari dia menerima ordernya begitu kan, terus kemudian ordernya dibawa masuk ke bagian dapurnya, kemudian dapurnya nanti melakukan satu pemrosesan, kemudian setelah melakukan pemrosesan maka disajikan begitu iya. kan. Nah, yang paling utama, yang paling kritikal adalah orang-orang yang menjamah makanan. Ya, orang-orang yang menjamah makanan. Oke, Termasuk peralatan-peralatan yang terkontak dengan makanan. Jadi prinsipnya adalah prerequisite program ini dikhususkan bagi orang-orang yang menjamah makanan dan peralatan-peralatan yang kontak dengan makanan. Nah, tetapi tentunya apakah di luar itu juga mereka harus menerapkan personal hygiene ya? Tentunya dengan kadar yang berbeda-beda gitu ya. Misalnya kalau mereka sedang mengolah makanan, maka personal hygiene-nya lebih tinggi kadarnya. Misalnya, mereka harus menggunakan misalkan alat pelindung diri, misalkan mereka harus pakai sarung tangan plastik kah, mulutnya harus ditutup dengan kalau dulu ya sebelum pandemi COVID itu ada penutup ludah gitu ya, penutup ludah di mulutnya, kepalanya harus ditutup dengan hairnet begitu. Lalu dirinya sendiri itu harus cuci tangan dulu dengan air yang mengalir, dengan sabun, kemudian harus kering, mengeringkan dengan alat pengering yang betul. Terus kemudian kukunya tidak boleh panjang Kang. dan tidak boleh memakai cat kuku, tidak Oh, boleh bawa anting-anting masuk ke dalam, arloji, jam ini harus dilepas, semua peralatan-peralatan pribadi harus diletakkan di luar. Nah, itu dengan kritikal yang sangat kritik itu di daerah-daerah yang kontak dengan makanan, maka itu menjadi sangat kritikal gitu ya. Nah, sedangkan kalau tadi Novi tanya, Pak, kalau yang di luaran sana, Pak, misalnya apa manajer on duty-nya gitu, hmm. terus kasirnya, nah kasirnya kalau selama tidak menjaga makanan ya yang penting bersih saja kan gitu.
dia nggak perlu di luar manajer on duty nanti pakai hairnet dan sebagainya, ya nggak perlu gitu kan karena dia tidak berhubungan langsung dengan makanannya, kira-kira kayak gitu. Nah itu yang bicara tentang personal hygiene. Nah, lalu bagaimana dengan yang sanitasi? Nah, banyak hal-hal di dalam, misalnya yang bersentuhan dengan makanan, berarti apa ya? Paling gampang piringnya, kan? Terus gelasnya, sendoknya, lalu peralatan masaknya, Ya. dapurnya sendiri, gitu kan? Dapurnya sendiri. Nah, maka semuanya perlu disanitasi. Disanitasi berarti ya melakukan proses pencucian. Pencuciannya harus benar. Terus kemudian menggunakan cairan pembersih yang tepat. Yang tepat artinya apa ya? Cairan pembersih yang bisa membersihkan tetapi aman untuk makanan, misalnya gitu. Lalu menjaga lingkungannya supaya tidak ada daerah-daerah yang atau area-area yang buntu misalkan. Karena kalau buntu nanti menimbulkan kotoran yang menimbun di sana, muncul bau, muncul hama, ya kan Betul. ada tikus, kecoa, apa segala macam di sana kan menjadi terkontaminasi lagi. Nah, sehingga tidak sanitasi begitu kan. Nah, faktornya sangat meluas nantinya sehingga tidak hanya bicara tentang mencuci tapi lingkungannya juga dijaga seperti itu. Nah, kira-kira kayak gitu, Novi. Oke, Pak, kalau misalkan tadi kan kita banyak bicara tentang restoran nih, Pak, untuk personal hygiene dan sanitasi. Sebenarnya kalau misalkan kita bicara manufaktur makanan, itu apa bisa juga menerapkan personal hygiene dan juga sanitasi, Pak? Oke. Nah, sekarang semua jadi gini. Oke, jadi saya akan gambarkan ini kan tadi kecil-kecil tok ini ya. Sekarang agak meluas sedikit. Nah, gitu kan. Kalau kita bicara personal hygiene dan sanitasi itu tadi saya sebutkan sebagai PRP, Prerequisite Program. Nah, Prerequisite Program ini itu adalah salah satu bagian dari satu standar sistem manajemen keamanan pangan namanya. Oke. Keamanan pangan. Atau kalau kita bicara di ISO namanya ISO 22000. Ya, Ya. ISO 22000. Nah, PRP atau Prerequisite Program itu salah satu merupakan bagian dari ISO 22000 ini. Dan personal hygiene dan sanitasi itu adalah salah satu lagi dari bagian dari PRP itu, gitu kan. Nah, lain-lainnya apa? Banyak, ada masalah infrastrukturnya. Nanti bagaimana sih membangun infrastrukturnya? Nah, lalu tadi pertanyaan Novi, ini bisa diterapkan di pabrik makanan enggak? Loh, justru ini awal mulanya harusnya dari, artinya gini, semua yang terkait dengan makanan yang dikonsumsi oleh manusia ya itu memang harus menerapkan sistem manajemen keamanan pangan seharusnya kan gitu. Gitu kira-kira Novi. Jadi gambaran awalnya begitu. Ya, Jadi ya. kalau pertanyaannya Novi, bisa nggak di perusahaan makanan? Oh iya, pasti dong. Gitu. Berarti hotel pun bisa ya, Pak? Karena kan hotel juga menyediakan breakfast untuk makan malam. Ya, tepat sekali. Kan ada namanya Departemen F&B di dalam apa? Hotel, food and beverage gitu kan. Nah, mereka menyajikan makanan, menyajikan minuman. Ya tentunya harus menerapkan ini ya, apa namanya, menerapkan, ya kalau mau ngomong, saya ngomong bukan personal hygiene dan sanitasi lagi, menerapkan food safety. Nah, saya katakan food safety. Food safety apa? Keamanan pangan. Karena ya sebagai bentuk tanggung jawab moral dari pengusaha untuk memastikan supaya makanan yang saya sajikan itu memang safe. Safe to consume. Aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Ya. Nah, terlebih lagi sekarang ini kita bicara masa pandemi COVID kan. Nah, masa pandemi COVID ini tidak pandemi saja kita itu harusnya sangat concern kan dengan keamanan pangan. Siapa sih yang suka kalau kita datang makan ke sebuah restoran terus restorannya itu kotor saja begitu ya, banyak kecoa lewat lah katakanlah gitu, ya pasti nggak suka dong makan gitu kan. Nah, ada tikus lewat di sana, wah apalagi ada tikus gitu kan, rasanya kan, wah kok jorok banget gitu kan. Nah, apalagi sekarang di masa-masa pandemi COVID seperti ini, di mana orang itu keluar aja udah takut kok, apalagi harus dine in ya, makan di sebuah restoran dine in itu. Mereka pasti memperhatikan sekali kalau restorannya itu nggak hygiene,
sanitasinya nggak jelas, kotor begitu ya, maka ya tentunya akan mempengaruhi orang itu untuk datang begitu loh. Ya, nah, jadi hal ini sangat penting sekali menurut saya ya, untuk perusahaan makanan itu. Mm-mm. Begitu, Novi. Iya, Pak. Berarti kira-kira Pak, efek apa sih yang bisa didapatkan dari restoran ataupun seperti faktur atau hotel dengan menerapkan personal hygiene dan sanitasi yang sudah kita singgung dari awal tadi, Pak? Faktor-faktor apa, Novi? Tolong diulangi. Kira-kira efek apa aja yang didapat dari restoran ataupun hotel atau manufaktur makanan yang sudah menerapkan personal hygiene dan sanitasi? Oke. Gini, tentunya ya faktor kepercayaan gitu ya. Faktor kepercayaan. Jadi kalau misalkan personal hygiene, sanitasi ini kan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab moralnya dari pengusaha Mm-mm. bahwa dia harus menyajikan makanan itu yang kalau disajikan dalam kondisi yang apa namanya safe gitu ya, safe to consume, aman untuk dimakan. Nah, sehingga efeknya apa? Nah, kalau dia konsisten terus dengan hal itu, dan se apa namanya situasinya bagus, bersih, terus kemudian di dalam itu orang-orangnya taat dengan peraturan, menaati peraturan kebersihan dan sebagainya begitu. Maka orang yang datang kan nanti merasa safe kan di dalamnya sana. Ya, betul. Nah, nanti lama-lama kan dia akan bisa, wah ya dia akan rekomen gitu kan, apalagi sekarang zamannya kan ini viral melalui Instagram dan sebagainya, bisa direkomendasikan. Nah, mereka akan merekomendasikan restoran-restoran yang seperti itu. Nah, sehingga efeknya apa ya? Efeknya tentunya ke bisnisnya akan semakin berkembang karena memperhatikan hal itu. Ya, itu kira-kira seperti itu, Novi. Oke. Pak, kira-kira Pak David ada nggak ya cerita sedikit mengenai misalkan Pak David pernah menangani klien ini yang sudah menerapkan personal hygiene. Jadi bisa sebagai contoh kita atau referensi, oh berarti personal hygiene kalau diterapkan itu nanti hasilnya begini loh, kayak gitu Pak. Oke, ya mungkin salah satu yang baru-baru saja ini tadi mestinya ngundang Pak Billy ya ini ya, Pak Billy ini eh ownernya itu apa namanya salah satu restoran begitu kan. Nah, yang pernah kami bantu waktu itu kita menerapkan sistem manajemen di sana dan kita ajari ke mereka ya memang beberapa hal awal mulanya, ini harus harus dibenahi ya di Ya. sekitar lingkungannya begitu ya, ini harus dibenahi karena ada yang buntu, ada yang apa begitu. Terus kemudian, eh ini harusnya menempatkan bahan-bahan pembersih nggak boleh di sebelahnya alat-alat masak misalnya begitu ya, terus akhirnya ditata ulang dan sebagainya. Nah, kemudian orang kalau masak harus menggunakan penutup mulut, harus penutup kepala. Nah, semuanya diikuti oleh ownernya dan ownernya menerapkan dengan baik. Nah, sehingga ya jadilah apa namanya contoh-contoh dari ya dia cuma menerapkan di satu outlet begitu ya, tetapi outlet ini dijadikan contoh dan bisa dikembangkan ke mana-mana. Nah, Lainnya. itu contoh yang baik. Mm-mm. Itu contoh yang baik. Mungkin saya bisa menceritakan sebuah contoh yang lainnya lagi. Nah, Ya, misalnya beberapa waktu yang lalu, misalkan saya ke sebuah restoran ya di mall begitu kan, di mall. Ya kalau di mall kan mestinya orang sudah pandangannya harusnya mall itu bersih gitu ya, harusnya hygiene sanitasinya bagus gitu. Nah, tetapi ternyata personal hygiene dan sanitasi ini nggak cuma masalah sistem saja, tapi juga masalah kesadaran manusia. Ya, ini kalau kita nggak ngomong COVID pun, mestinya kalau orang yang di dalam dapur itu harusnya akan lebih bagus kalau mereka harus memakai masker terus kan. betul. Apalagi sekarang masa COVID, pandemi COVID. Nah, ternyata kita masih melihat tuh di dalam dapur itu orang jalan ke sana kemari itu Nggak pakai masker. maskernya itu separuh ya, mungkin masih pakai lah, tapi separuh. Hidungnya terbuka atau kalau enggak kebalik, hidungnya terbuka, mulai terbuka, taruh di janggut misalnya begitu. Nah, itu masih terlihat satu. Nah, ini contoh-contoh yang penerapan yang buruk. Terus
pernah juga kalau ini memang belum menerapkan sama sekali gitu kan. Saya makan sebuah makanan tradisional yang jualannya di di tempat yang nggak bersih sih, memang nggak bersih gitu ya, di pinggir jalan besar gitu. Nah, tetapi makanan ini tuh terkenal sangat enak sekali. Terkenal sangat enak sekali. Nah, enak itu belum tentu aman memang gitu ya. Tapi kalau aman ya belum tentu enak gitu kan. Ya memang ini nggak bicara masalah enak, tapi bicara masalah Aman. masalah personal hygiene dan sanitasi. Hmm. Nah, ternyata kalau kita bicara personal hygiene dan sanitasi, bagaimana kita memastikan kebersihan itu bukan bicara kebersihan dari personal orangnya, tetapi juga bagaimana lingkungan sekitarnya. Nah, ternyata saya beli, bawa pulang, dibungkus, ternyata ketika saya makan sama staples gitu kan. Jadi isinya staplesnya ikut kemakan, begitu kan. Nah, jadi ini kotor di lingkungannya, mungkin ikut masuk ke dalamnya dan sebagainya, sehingga semua orang yang tadi saya katakan, orang yang menjamah makanan, nah itu perlu sekali memastikan personal hygiene-nya dan sanitasinya. Begitu, Novi. Oke. Pak, ini yang terakhir nih Pak. Mungkin dari Pak David ada pesan Mm-mm. khusus buat teman-teman yang mau menerapkan personal hygiene dan sanitasi. Selain komitmen Pak, apa Ya, lagi sih Pak yang harus benar-benar diperkuat untuk menerapkan personal hygiene dan sanitasi di restoran kah, atau di perusahaan makanan kah, atau di hotel, seperti itu Pak? ya. Sistem ini itu bagian rangkaian dari sistem manajemen. Jadi perlu ada dasar-dasar manajemen yang sudah diterapkan. Nah, biasanya kalau saya membantu klien-klien untuk menerapkan sistem manajemen seperti ini, maka kita akan lihat dulu sejauh mana, ya tadi pertama komitmennya dulu ya, sejauh mana komitmennya untuk menjalankan sistem yang seperti ini. Ya. Saya percaya kalau kita jual makanan itu kan ada, sekali lagi saya katakan, ada tanggung jawab moralnya kita kepada orang yang akan makan makanan kita. Ya. Ya, ada tanggung jawab moralnya di sana. Sehingga kita perlu mempunyai hati untuk bahwa kita menyajikan makanan ini nanti safe untuk dikonsum mereka. Sehingga kita nanti akan memastikan di dalam itu untuk sistem itu dijalankan dengan benar. Nah, di dalam menjalankan sistem ini, tadi selain komitmen yang pertama, yang kedua memang perlu mempunyai membangun infrastruktur yang tepat. Membangun infrastruktur yang tepat, artinya harus membangun dapurnya itu dapur yang memang pertama itu istilahnya dapurnya harus terang gitu ya, karena terang itu bertolak belakang dengan kotor. Yang kedua, easy to clean, mudah dibersihkan. Jadi kita harus membangun infrastruktur yang dengan peralatan-peralatan yang mudah dibersihkan. Contoh mudah dibersihkan seperti apa sih? Kalau misalnya mempunyai sebuah alat gitu ya, yang permukaannya halus dengan yang permukaannya kasar, itu mana yang lebih mudah dibersihkan? Tentunya yang permukaannya halus, gitu kan? Nah, itu seperti itu. Nah, lalu yang permukaannya dari bahan yang menyerap, misalnya kayu atau dari besi, mana yang lebih mudah dibersihkan? Tentunya yang dari besi. Kenapa? Karena kalau dari kayu, mungkin ada yang masuk nyerap di dalam. Nah, itu bicara infrastruktur, gitu ya. Jadi tadi komitmen, terus kemudian ada infrastruktur yang mudah dibersihkan, terus kemudian yang terang, gitu kan. Nah, kemudian perlu adanya pelatihan-pelatihan kepada setiap orang. Kenapa? Karena sistem ini itu dibuat yang menjalankan siapa? Ya orangnya dong, gitu kan. Jadi kalau orangnya nggak ada pelatihannya, ya tentunya orang-orang ini merasakan bahwa, loh ada apa tuh? Biasanya aku ya begini kok, mungkin kebiasaan-kebiasaan di rumah dibawa. Loh kalau di rumah loh aku masak ya wis masak sembarang ya gak apa-apa kok gitu misalkan. Sekarang kenapa kok harus begini ya? Ya kan kebiasaan di rumah, tapi kan ini ada satu sistem yang harus dijalankan gitu ya, sehingga harus melakukan pelatihan-pelatihan kepada orang-orang yang ada. Nah, kemudian nanti perlu dibuatkan juga satu standar operating procedure atau prosedur ya. Prosedur itu manual atau instruksi manual yang dilakukan. Misalnya setiap jam berapa itu harus melakukan apa, pembersihan itu apa saja yang harus dilakukan. Terus kemudian karyawan itu masuk ke dalam dapur harus melakukan apa, begitu ya, tidak boleh apa. Nah, pemasangan SOP di area, kemudian rambu-rambu, sign dan sebagainya itu juga diperlukan. Nah, itu kira-kira nanti.
Oke, berarti rambu-rambu nggak cuma kalau kita bicara K3 ini kan kita juga ada rambu-rambu Pak. Kayak ya hati-hati. K3 itu apa K3 itu? Nanti ada yang nggak tahu ini K3 itu Oh, apa. kesehatan dan keselamatan. Apa Pak? Kerja ya. Nah, Ya, betul. Kan kurang lebih kan nah, ada rambu-rambunya juga. Berarti kalau untuk personal hygiene pun nggak kalah ya Pak, harus ada rambu-rambunya juga. iya. Mm. Tapi beda rambu-rambu. Jadi Iya, kalau kita bicara keselamatan kerja, itu rambu-rambunya hati-hati ya, kalau turun tangga, misalnya gitu kan. Tapi kalau kita bicara di food safety ini, rambu-rambunya apa? Cuci tangan yang benar, misalnya begitu. oke. Cara cuci tangan yang benar, dikasih gambarnya cara cuci tangan, misalkan begitu. Gunakan alat pelindung diri yang benar, hairnetnya caranya masang bagaimana, maskernya caranya masang bagaimana, lalu groomingnya, kumis, jenggot, misalnya kuku dan sebagainya itu harus bagaimana? Itu ada sign-signnya yang Ya sih. dipasang supaya orang-orang kalau melihat itu, oh iya ya aku ini masih begini atau mungkin jam tangan harus dilepas. Nah, ini kan juga bisa digunakan menggunakan gambar-gambar begitu. Iya ya, oke oke Pak. Oke Pak. Lumayan luas ya Pak ya personal hygiene sebenarnya dan nggak lumayan rumit juga sih Pak, kita mulai diatur dari istilahnya masuk ke tempat kita kerja pun kita harus benar-benar memastikan kalau badan kita ini bersih, mulai dari Pak David tadi juga bilang dari jenggot atau mulai dari seperti rambut itu juga perlu diperhatikan sekali untuk personal hygiene, Iya, dari detail-detail benar sekali. itu juga pasti diperhatikan sekali sehingga kepercayaan konsumen tuh akan terjaga terus terhadap suatu produk yang sudah kita berikan ke mereka. Gitu ya, Pak ya? Mm-mm. Oh, Tepat sekali. Apalagi kalau misalnya kita bicara, kalau Novi beli makanan yang bungkusan, yang kemasan, ya, mungkin kita nggak pernah tahu prosesnya seperti apa kan? betul. Kan kamu nggak ngeliat toh. Ya, Kamu cuma beli di supermarket aja. Oh ini gitu kan, biskuit ya, misalkan begitu. Tanpa pernah tahu prosesnya seperti apa. Tapi kalau ke restoran, kita ikut di situ, kita mengamati tempat kita makan seperti apa. Terus kemudian mungkin dapurnya kalau zaman sekarang ini restoran-restoran banyak yang dapurnya kelihatan gitu kan, bisa dilihat ya, sebentar gitu. Oh, kelihatan begitu kan. Nah, ya, kalau mereka tidak menjaga personal hygiene dan sanitasinya, terus kemudian di-show ke orang-orang begitu, ya apa akibatnya kan begitu. iya, Jadi ini penting sekali buat bisnis. Jadi kalau kita punya infrastruktur bagus tapi kita tidak bisa menjalankan dengan baik ya buat apa? Kita bisa menjalankan dengan baik tapi tidak didukung dengan infrastruktur ya kurang gitu kan. Terus ya, kemudian infrastrukturnya ada, orang-orangnya ada, orangnya mau sebenarnya tapi komitmennya dari top manajemennya tidak ada ya nggak bisa jalan gitu. Jadi memang perlu satu satu rangkaian yang saling terintegrasi supaya bisa berjalan dengan baik ya. gitu. Nah, itu biasanya ada langkah-langkahnya. Caranya gimana Pak David? Ya nanti tanya saya lagi kan gitu. Caranya langsung Atau ikut nanti Bu Ratna juga bisa gitu ya. Bu Ratna juga bisa itu Bu Ratna saking dia nggak bisa tampil hari ini. caranya ikut trainingnya Bis Plus mengenai personal hygiene dan sanitasi langsung ya Pak ya. Nanti akan dibahas Iya, detail. mestinya begitu. Ya, nanti dijelaskan apa saja sih persyaratannya kan gitu ya. Iya, iya, oke Pak. Oke Pak David, kita udah lumayan ini setengah jam, nggak kerasa kalau kita ngobrol-ngobrol di live Instagram. Sepertinya kalau kita terus-terusan agak melebar nanti jadinya seperti training Pak. Iya, oke. Iya ya. Baik Novi. Oke Ya, Pak David, terima kita kasih juga atas kita juga doakan si Ratna supaya bisa segera beres itu persoalannya. Nggak tahu persoalan apa, kita juga belum tahu. iya Pak. Oke, Sudah gabung di baik live sama kita Novi. Andi Bu Ratnanya Pak. Ya, terima kasih Ya, Novi. terima kasih Pak. Sukses selalu ya. Nah, ya sukses selalu Pak. Selamat berlibur, selamat menikmati weekendnya dan selamat beristirahat. Oke, thank you sama-sama kamu juga ya. Ya, Pak. Oke. Untuk teman-teman online semua juga yang sudah join, yang meskipun kita masih keluar masuk nggak masalah, yang penting nanti bisa lihat di IG TV-nya Bis Plus. Untuk teman-teman yang sudah join pun dari awal sampai terakhir saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya sudah join. Jadi kok misalkan mau lihat-lihat lagi, wah yang pertama ini nggak itu sih nggak sempat ngikutin. Nah, bisa langsung aja ke Instagramnya Bis Plus atau bisa ke YouTube-nya Bis Plus juga. Ini nanti kita akan upload di YouTube-nya Bis Plus di YouTube-nya akunnya namanya Bis Plus gitu. Untuk teman-teman semua yang sudah
follow akunnya Bizplus, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga kalau misalkan nanti nextnya kita ada live atau ada story-story terbaru atau updatean terbaru, semua teman-teman bisa mendapatkan langsung updateannya sehingga tidak ketinggalan lagi begitu. Oke, untuk yang terakhir, saya ucapkan terima kasih lagi untuk semuanya. Selamat istirahat untuk teman-teman semuanya, dan saya ucapkan selamat menikmati weekendnya, dan jangan lupa untuk tetap mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker semuanya. Baik, selamat malam, terima kasih, dan sampai jumpa.